Jika sebuah negara sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusia maju, demokrasinya liberal, punya senjata nuklir, dia akan menjadi superpower dan cenderung gak mau diganggu. Di dunia cuma satu, namanya Amerika Serikat. Jika ada sebuah negara sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusia maju, sistem politiknya tidak liberal, punya senjata nuklir, dia juga akan jadi superpower, tapi cenderung melawan superpower yang pertama. Itulah Rusia, itulah China. Jika ada sebuah negara sumber daya alamnya maju, sumber daya manusianya biasa, demokrasinya liberal, punya nuklir, akan banyak konflik sosial, tapi dia cenderung untuk tidak pecah belah. Itulah India, itulah Pakistan. Jika ada sebuah negara sumber daya alamnya biasa, sumber daya manusia maju, sistem demokrasi liberal, dia punya senjata nuklir, dia tidak akan punya jadi superpower karena sumber daya alamnya miskin. Itulah Eropa. Tapi jika ada negara sumber daya manusia biasa-biasa aja, sumber daya alamnya kaya raya, sistem politiknya liberal, dan tidak punya nuklir, dalam sistem dunia mereka menjadi objek dan mudah ketegangan sosial di dalamnya, mudah berkelindan, bertumpuk kepentingan dengan kepentingan global karena kekayaan sumber daya alamnya, tapi belum tingginya kualitas sumber daya manusia. Itulah Indonesia, itulah Amerika Latin, itulah Afrika. Bangsa ini punya sejarah tidak menghargai orang miskin dan orang cerdas. Punya sejarah dua kelompok masyarakat yang paling disakiti di bangsa ini, pra-republik maupun setelah-republik, orang miskin dan orang cerdas. Pak Prabowo lagi mencoba menghargai orang miskin. Sekolah rakyat, makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, sekolah unggulan Garuda di pelosok-pelosok daerah. Mencoba menghargai orang miskin sekaligus orang cerdas. Tidak sempurna pasti, karena beliau menyadari bahwa perasaan untuk mencapai itu semua harus ada persatuan. Mungkin harga persatuan yang beliau bayar tidak sanggup untuk kita semua tanggung. Persatuan untuk stabilitas, untuk mengerjakan PR tadi ya. Saya mengatakan, inilah proses dialektika. Inilah proses sejarah. Ini sedikit yang saya tahu, lesson learn yang saya dapat dari pengalaman saya menjadi itik dan sekarang belajar menjadi elang. Mungkin ini tidak mengaduk-aduk emosi kita, mungkin ini tidak terlalu sensasional sebagai sebuah kesimpulan, tapi percayalah, bangsa-bangsa yang besar maju lahir dari proses betapa sedikitnya kita punya, betapa sedikitnya kita tahu.